Saya Raras dari Depok. Saya pernah divonis kista dan miom waktu 2012. Waktu itu saya nggak tahu. Tiba-tiba saya lagi aktivitas, saya merasakan sakit yang amat luar biasa. Saya bingung padahal saya tidak lagi datang bulan. Akhirnya saya periksa ke dokter dan dokter diagnosa saya ada kista 3 cm. Awalnya dokter menyarankan ya untuk operasi. Karena saya belum cukup puas dengan diagnosa satu dokter ini, akhirnya saya mencoba mencari referensi dokter lain lagi. Dan akhirnya saya ketemu referensi dari teman ada di rumah sakit terbesar di Jakarta. Akhirnya saya periksa dan dokter diagnosa saya divonis ada kista 6 cm dan miomnya 9 cm. Kaget banget dengarnya, karena saya nggak pernah merasakan sakit yang amat dahsyat seperti sekarang yang saya rasakan ini sebelumnya. Setiap saya datang bulan pun juga sebenarnya saya nggak pernah ada masalah. Cuman memang kadang saya tidak rutin. Kadang 1 bulan saya datang bulan berikutnya saya tidak. Atau bahkan 1 bulan itu saya bisa 2 kali datang bulan. Dokter kasih saya tanggal untuk tindakan. Dan dokter bilang bahwa kista miom yang menempel itu di dalam rahim. Dan akhirnya dokter harus angkat rahim saya. Karena divonis angkat rahim seperti itu, saya seperti kaget banget ya. Karena saya pernah dengar dari cerita teman bahwa yang namanya wanita tanpa rahim itu sama saja seperti bukan wanita seutuhnya. Periksa lagi dengan dokter yang lain, dokter itu pun juga vonis sama, tapi posisinya ada di indung telur sebelah kanan. Yang akhirnya saya harus melakukan operasi untuk angkat indung telur sebelah kanan. Dokter sudah tentukan lagi tanggalnya. Saya punya waktu 3 minggu. Dan saya akhirnya sempat berpikir saya harus apa ya? Apakah benar saya harus operasi? Yang akhirnya banyak disarankan oleh teman-teman dan saya coba jalankan, suruh minum inilah, itulah. Saya tuh tidak percaya dengan hal seperti itu. Akhirnya 2014 itu saya sambil terus merasakan setiap saya datang bulan saya selalu sakit. Setiap saya datang bulan, hari pertama itu saya nggak pernah bisa bangun. Hari kedua saya lemes dan hari ketiga ya saya bisa melakukan aktivitas tapi tidak fit dan itu tetap merasa sakit. Saya ketemu sama temen dan dia cerita ada yang namanya bioglas. Pada saat diperkenalkan dengan bioglas ini saya nggak menganggap ini sesuatu yang bisa membuat tubuh jadi sehat. Pada saat saya cerita bahwa saya ada kista dan miom, teman saya cuma bilang coba aja deh karena memang bioglas ini bagus loh, dia mengandung ion negatif juga. Terus caranya gimana? Ya kamu tempel aja. Tempel di mana? Ditempel tempat yang kamu sakit pada saat kamu mau tidur atau pada saat kamu aktivitas santai. Nah, akhirnya saya coba untuk lakukan itu. Dan memang pada saat ditempel pertama kali saya merasakan hangat ya. Lama-kelamaan agak panas bioglasnya ini. Dan ini saya rutinkan terus, saya pakai dan teman juga bilang, coba deh kamu masukkan bioglas ini ke dalam air minum kamu. Akhirnya saya lakukan itu terus menerus, ditempel dan saya minum air bioglasnya. Kemudian teman saya juga sarankan lagi, Ras kalau kamu sering sakit setiap kamu menstruasi, coba deh kamu minum glukola ini. Saya pertama tanya dulu rasanya karena saya nggak bisa yang namanya minum obat, saya paling takut minum obat. Kata teman saya bilang kamu coba aja. Ya sudahlah saya coba untuk minum. Setiap hari saya memang bawa 1 hari 1 saset. Saya lakukan itu terus menerus. Akhirnya pada saat 6 bulan kemudian saya coba periksa lagi ke dokter. Setiap saya datang bulan rasa sakitnya itu tidak seperti awal saya merasakan. Di hari pertama saya tetap masih bisa aktivitas. Dan pada saat saya periksa ke dokter, dokter melihat bahwa kista yang tadinya 6 cm dan 9 cm itu sudah berubah menjadi pecahan kecil-kecil. Dan dokter sih tetap harus vonis saya tindakan operasi. Ya kembali lagi karena saya itu takut banget yang namanya operasi. Karena saya pernah mengalami operasi waktu itu dan saya merasakan luar biasa sakitnya. Kemudian saya tetap terus mengkonsumsi glukola terus menerus. Dan bioglas saya tempel. Saya minum air heksagonalnya juga. Kemudian 6 bulan kemudian saya periksa lagi ke dokter. Akhirnya saya memantapkan diri, saya menyerahkan diri untuk dioperasi. Tapi dokter pada saat itu bertanya sama saya, Ibu ada keluhan apa? Saya bilang medical record saya waktu itu 2014 itu saya harus divonis angkat rahim
dan angkat indung telur kanan. Nah, setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter bilang, Bu, ini nggak ada apa-apa. Ibu tadi bilang ada kista dan miom, ini tidak ada apa-apa, Bu. Saya nggak percaya dokter bilang seperti itu, karena nggak mungkin ya yang tadinya ada kista 6 cm dan miom 9 cm tiba-tiba hilang begitu saja, kan kayaknya nggak mungkin gitu dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian saya bilang, Dok, coba deh diperiksa lagi, diteliti lagi secara detil. Akhirnya dokter melakukan lagi pemeriksaan lebih detil lagi, dan dokter pun juga bilang, Bu, mohon maaf, saya nggak bisa melakukan tindakan operasi seperti yang ibu minta karena tidak ada apa-apa di dalam perut ibu. Kista dan miom ibu itu sudah tidak ada. Antara kaget, tidak percaya, terharu, dan bahagia banget, dan saya benar-benar merasa ini seperti mujizat banget. Saya happy banget, saya cerita sama suami saya juga sempat nggak percaya, masa sih, karena suami saya juga tahu bagaimana rasa sakit saya setiap bulan, dan dokter bilang bersih dari kista dan miom. Puji Tuhan banget, saya bersyukur banget. Dari saya yang awalnya tidak percaya dengan yang namanya bioglas, tiba-tiba ini bisa saya rasakan sendiri. Sekarang saya terselamatkan dari operasi yang amat sangat ditakutkan oleh para wanita. Jangan pernah putus asa, semua itu pasti akan bisa, asalkan kita percaya, rutin, dan kita lakukan. Dan bioglas serta glucola stevia ini yang ikut menyelamatkan saya dari operasi angkat rahim, bahkan angkat indung telur sebelah kanan. Terima kasih banget MCI, terima kasih banget bioglas dan glucola yang udah turut menyehatkan saya sampai sekarang ini. Better life with MCI.